Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita hening. Pagi ini kita bersyukur di tempat kita masing-masing. Kita hadir di sini untuk mengikuti saat teduh. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus ada di sini, menyertai kita. Kita satukan hati kita. Kita hening. Kita mau Tuhan hadir dan memberkati acara kita pagi ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kau kumpulkan kami kembali di tempat ini untuk mengikuti saat teduh bersama teman-teman komunitas kami. Bapa, terima kasih untuk penyelenggaraan-Mu di dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih untuk penjagaan-Mu sepanjang kami tidur semalam ya Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan di pagi ini. Terima kasih Bapa untuk segala yang telah kami terima dari Engkau. Kami bersyukur Bapa kami mempunyai Allah seperti-Mu. Kami mempunyai Bapa yang sangat mengerti isi hati kami masing-masing. Pagi ini Bapa kami mau bersekutu bersama untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Urapi kami Bapa, urapi kami para pelayan-Mu, urapi kami para umat-Mu. Lawatlah kami ya Bapa. Biarlah kami merasakan kehadiran-Mu. Biarlah kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Segala ucapan syukur dan terima kasih ini ya Bapa, kami mau sampaikan kepadamu. Kami juga mohon ya Bapa, lindungi kami semua pagi ini dari hal-hal yang kurang berkenan, yang bukan berasal daripadamu. Kami tahu Bapa, ini adalah acaramu, biarlah Engkau pimpin kami. Biarlah Engkau yang beracara ya Bapa dari awal hingga akhir saat teduh pagi ini. Kami siap Engkau pimpin ya Bapa, beracaralah. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah pengantara kami, biarlah doa-doa ini kami mau sampaikan kepadamu. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, betapa kerinduan kita kepada Tuhan kita. Kita ingin selalu mengucap syukur, karena Dia yang memberkati kita. Dia yang memelihara kita. Dia yang menyertai kita. Betapa hati kita bersyukur mempunyai Allah seperti Dia dan boleh mengenal Dia. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang memberkati kehidupan kita? Kalau bukan Tuhan memberkatiku, tak mungkin ku miliki segala sesuatu. Kalau bukan Tuhan menyertaiku, tak mungkin ku atasi persoalanku. Hatiku bersyukur dapat mengenalmu. Kau Tuhan yang menjadi sumber dalam hidupku. Hati yang bersyukur di sepanjang waktu akan kau perlihatkan
segala kebaikan-Mu. Benar Tuhan, kami mau bersyukur. Hati kami selalu ingin bersyukur karena Engkau Bapa yang baik, karena Engkau yang selalu menyertai kami, karena Engkau yang selalu mengerti segala persoalan kami. Mari kita ungkapkan kerinduan kita. Kita mau ungkapkan bahwa hati kita selalu bersyukur. Kalau bukan Tuhan memberkatiku, tak mungkin ku miliki segala sesuatu. Kalau bukan Tuhan menyertaiku, tak mungkin ku atasi persoalanku. Hatiku bersyukur dapat mengenalmu. Kau Tuhan yang menjadi sumber dalam hidupku. Hati yang bersyukur dapat mengenalmu, akan kau perlihatkan segala kebaikan-Mu. Hatiku bersyukur dapat mengenalmu. Kau Tuhan yang menjadi sumber dalam hidupku. Hati yang bersyukur di sepanjang waktu akan kau perlihatkan segala kebaikan-Mu, akan kau perlihatkan segala kebaikan-Mu. Bapa, terimalah ucapan syukur kami ya Bapa. Inilah ucapan syukur hati kami yang terdalam. Terima kasih Bapa. Lewat pujian ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Bapa, sesaat lagi kami ingin berlutut di hadapan-Mu. Kami ingin lebih dalam menyembah-Mu. Kami mau buka hati kami. Kami mau angkat tangan kami. Kami mau menyatakan kerinduan kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami, karena kami selalu rindu. Bapak Ibu, mari kita ungkapkan kerinduan kita. Biarlah Allah Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu
bagimu, Tuhan, oh hanya bagimu, bagimu, Tuhan, bagimu, Tuhan. Oh, Osyana katara oh Allah, Osyara nata karabata syarakara, Osya karabata syarakara syarakara, oh syarata karaba, syarakata syarakarara, syarana kata mata syarakarara, oh syaratara karabata syana karaba, oh syarata karabata syana kararara, syarakarata nasanya karatara syarakarabata syara. Syarata karanata syana, oh syana kata karamata raka syaranara, oh syarakarata syana kararara. Syana kata karamarata syakararara, syakaramata syakata karamata kararara, syana karararata syara, karararata syakarara, syakarata syana kararara syakaraba, syakarabata syakarana karabata kasyakaraba, syakara karabata kasyakarana kasyakata karaba, syana karabata kasyakarabara rakata kasyakarabara karaba. Syana karabata kasyakata karabata kasyakarara bata kasyakara. Syakata karabata kasyakaraba. Karabata rabata kasyakarana karaba. Syakata karabata. Syakata karabata. Syakata karabata karabata. Mari kita hening. Kita mau mendengar suara Bapa. Bapa, ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala lawatan-Mu kepada diri kami masing-masing di tempat kami ya Bapa. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan urapan-Mu ya Bapa. Engkau tahu kerinduan kami ya Bapa. Kami ingin selalu bersekutu memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami boleh mendengar suara-Mu setiap hari melalui firman-Firman-Mu. Di mana sesaat lagi ya Bapa kami ingin mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh anak-Mu yang terkasih Nirna. Kami percaya Bapa, Engkau urapi dia, Engkau berkati dia, Engkau bimbing dia ya Bapa, untuk dia dapat membawakan firman-Mu pagi ini kepada anak-anak-Mu di dalam saat teduh ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut Nirna, kami percaya itu berasal daripada-Mu. Singkirkanlah segala penghalang yang ada di dalam diri kami ya Bapa, terutama yang ada di telinga kami, agar kami lebih dan lebih lagi mendengar firman-Mu dan mengerti apa yang mau Engkau sampaikan untuk kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi, sahabat terkasih. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 15, ayat 1 sampai 8.
Mari kita bersama-sama untuk bacakan firman ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang penuh kasih, saat ini hamba-Mu Nirna membawakan renungan firman-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskanlah tubuh jiwaku dengan kuasa darah putra-Mu, sehingga aku layak membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Beracaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Sahabat terkasih, tanaman anggur merupakan suatu tanaman khas yang dimiliki oleh hampir setiap petani di Israel pada zaman dahulu, selain gandum dan tanaman buah-buah lainnya. Tuhan menggambarkan umat Israel sebagai pohon anggur pilihannya pada saat itu. Sayang mereka yang dipelihara Tuhan sedemikian rupa justru mengecewakan hati Tuhan karena tidak menghasilkan buah seperti yang ia harapkan. Di dalam Yeremia 2 ayat 21 dikatakan, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Sahabat terkasih, di dalam perumpamaan pada bacaan tadi di Yohanes 15 tentang pokok anggur, di sini ada dua hal yang bisa dijadikan pembelajaran bagi kita. Yang pertama yaitu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti ranting layaknya harus melekat pada pokok anggur. Jika tidak, sampai kapanpun ranting tidak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Jika ranting tidak berbuah dalam jangka waktu tertentu, pastilah akan dipotong. Ranting yang dipotong tentu akan mengering dan kemudian mati karena tidak dapat asupan makanan. Ranting tersebut tidak berguna lagi, ia akan dibuang dan kemudian dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Terdapat dalam Yohanes 15 ayat 6. Karena itu, membangun hubungan dekat dengan Tuhan adalah hal mutlak yang harus ditaati atau dilakukan. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Yang kedua, menghasilkan buah. Syarat utama untuk mendapatkan atau menghasilkan buah adalah melekat pada pokok anggur. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sangat jelas ya, sahabat terkasih. Di sini dibutuhkan kerelaan untuk diproses agar bisa bertumbuh dan berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan. Kemudian di dalam Roma 14 ayat 17 juga dikatakan, buah kehidupan yang dihasilkan oleh orang yang melekat pada Yesus adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita tahu buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sahabat terkasih, untuk dapat bertumbuh dan berbuah, kita harus berakar kuat secara mendalam di dalam firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan. Hal mendasar yang harus dilakukan untuk dapat berakar kuat di dalam firman Tuhan adalah memiliki respon hati yang benar terhadap firman Tuhan itu sendiri. Di Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kemudian di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, kemudian kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sahabat terkasih, ketika kita membuka diri, taat kepada firman Tuhan, dengan mengizinkan Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hidup kita, mau tunduk pada pembentukannya, mau dibersihkannya, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang baik melalui perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan kehendaknya. Memang berproses itu tidak mudah, tidak enak, dan seringkali menyakitkan. Mungkin sahabat terkasih di sini banyak yang sudah merasakan dan melewati hal itu. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sahabat terkasih, jika buah yang bersumber dari pohon anggur yang benar telah kita bagikan dan dirasakan oleh orang lain, maka hal itu akan menyenangkan hati Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan bagi kita orang percaya, yaitu kehidupan yang berbuah. Mari kita membuka hati kita untuk menjadi saksi Kristus. Karena dialah pokok kehidupan kita kepada semua orang melalui buah karya, pekerjaan, pelayanan kasih kita kepada semua orang. Sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus. Nama Tuhan pun dimuliakan selamanya. Amin.
Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, bahwa Engkaulah pokok anggur yang benar dalam hidup kami. Tanpa-Mu kami tidak akan berbuah baik. Jadikan kami ranting yang dapat berbuah lebat, agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka juga boleh merasakan buah-buahnya. Semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, baik dari rumah kami, lingkungan kami, bahkan di dalam komunitas kami. Bapa, kami juga bersyukur Engkau tempatkan kami di dalam komunitas ini. Kami boleh mengalami pertumbuhan iman. Kami boleh belajar melayani di dalam komunitas ini bersama-sama. Bapa, Engkau juga memberkati Pak Paulus dan Bu Vila yang Kau utus sebagai gembala di dalam komunitas ini ya Bapa. Berkatilah setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Berkati juga usaha-usaha mereka, serta keluarga mereka ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat RPH 16 yang akan diadakan tanggal 1 Mei nanti. Kami percaya Engkau akan memakai pelayan-pelayan-Mu untuk melayani domba-domba yang akan mengikuti retret ini dengan baik ya Bapa. Engkau juga akan memampukan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh mengalami apa yang mereka rindukan selama ini. Dan mereka juga boleh dikuatkan dalam menjalankan 5 senjata nanti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati juga kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam nanti ya Bapa. Biar apa yang kami kerjakan, kami perbuat, semua boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan doa komunitas, pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, komunitas pemurnian hati akan mengadakan retret pemurnian hati yang akan dimulai pada tanggal 3 Mei dan akan didahului sesi pendahuluan tanggal 1 Mei. Mari, sahabat terkasih, kita ajak saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, bahkan mungkin orang-orang yang belum kita kenal, kita bantu share. Mungkin ada manfaat bagi mereka sehingga mereka boleh mengalami pemulihan yang seperti kita alami di dalam komunitas ini. Terima kasih. Mari kita foto. Sebelum foto, nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau sharing, dipersilahkan. Bagi yang ingin meninggalkan ruang Zoom, persilahkan juga kalau ada kegiatan lain. Mari kita siap-siap foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.